Menurut keterangan Alamsyah, orang tua dari Zahra, beliau mengatakan pada pukul 10 pagi, anaknya masih sempat merekam beko yang sedang menggali parit tersebut. Sebelum akhirnya pulang kembali ke rumah untuk meletakkan HP-nya di rumahnya. Lalu setelah itu Zahra kembali pergi bermain-main dengan temannya di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mau mampir di channel saya ini. Seperti biasa, di sini saya akan membawakan cerita-cerita menarik seputar dunia kriminalitas, misteri, horor, ataupun teori-teori konspirasi yang pernah terjadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sikat videonya. Bam! Video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kejadian di Langkat, Sumatera Utara yang sempat membuat heboh di mana-mana. Tentang cerita 3 anak kecil yang dikabarkan menghilang saat mereka sedang bermain-main di sekitar lokasi penggalian parit pembatas milik perkebunan kelapa sawit. Tapi sebelumnya di sini saya ingin mengajak kalian semua yang menonton channel ini untuk berdoa terlebih dahulu, mendoakan agar ketiga bocah yang dikabarkan menghilang tersebut dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja secepatnya bisa lagi mereka berkumpul dengan keluarganya di rumah. Nah, cerita tentang hilangnya 3 bocah di Langkat, Sumatera Utara sepertinya sampai hari ini masih akan terus menjadi perbincangan, sebab kejadian ini bisa dibilang sangat misterius sekali. Kalian bayangkan aja ya, meski udah dicari kemana-mana, namun keberadaan ketiga bocah tersebut sampai sekarang ini belum juga dapat ditemukan. Tak hanya warga setempat loh, seluruh pihak mulai dari pemerintah, TNI, Polri, tim SAR, relawan, semua ikut terlibat dalam membantu proses pencarian. Tapi tetap aja hasilnya masih nihil dan belum juga menemui titik terang tentang di mana sebenarnya ketiga bocah malang tersebut berada. Oke, pertanyaan besarnya adalah apa yang sebenarnya terjadi terhadap 3 bocah tersebut? Karena sudah hampir 2 bulan lebih ini loh proses pencarian yang dilakukan masih juga belum membuahkan hasil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kronologis peristiwanya seperti apa, di sini saya akan mencoba membahas terlebih dahulu tentang berbagai spekulasi penyebab hilangnya ketiga bocah tersebut. Adalah Yogi, Nizam, dan Zahra, ketiga bocah yang masih berusia 7 tahun. Mereka tinggal di sebuah perkampungan yang berbatasan dekat dengan areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Anam Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Yogi adalah putra dari pasangan Hartoyo dan Susi, Nizam putra dari Sarkim dan Darni, dan terakhir Zahra adalah buah hati dari pasangan Alamsyah Masdiani. Jadi ketiganya ini terdiri dari 2 bocah laki-laki dan 1 perempuan. Mereka ini masih tetanggaan yang rumahnya sendiri saling berdekatan. Sama seperti warga kampung lainnya, keluarga ini juga memiliki kehidupan yang bahagia di kampungnya. Sebagai gambaran, desa yang mereka tempati ini adalah suatu daerah yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Pokoknya masih asri gitulah. Menurut keterangan Alamsyah, orang tua dari Zahra, beliau mengatakan pada pukul 10 pagi, anaknya masih sempat merekam beko yang sedang menggali parit tersebut. Sebelum akhirnya pulang kembali ke rumah untuk meletakkan HP-nya di rumahnya. Lalu setelah itu Zahra kembali pergi bermain-main dengan temannya di luar. Zahra, putri sematawayang dari Alamsyah ini merupakan sulung dari 3 bersaudara. Hilangnya Zahra secara misterius tentu saja meninggalkan kesedihan teramat dalam bagi keluarganya. Alamsyah yang bekerja serabutan praktis kini tak bisa lagi menafkahi keluarganya, karena seluruh tenaga, waktu, dan pikirannya kini terfokus untuk bagaimana menemukan anaknya tersebut. Untunglah banyak orang yang membantu kebutuhan hidup keluarga ini ya, dengan mereka memberikan beras atau kebutuhan hidup lainnya untuk keluarga ini. Jadi pada pagi hari, yaitu Minggu tanggal 18 Oktober 2020, ketiga bocah malang tersebut masih terlihat bermain-main di kampung tersebut.
Mereka bersama sekitar 6 atau 9 teman sebayanya terlihat sedang asik menyaksikan beko yang sedang bekerja menggali parit di dalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Sampai akhirnya pada pukul 10 mereka juga masih terlihat sedang asik berjalan-jalan sambil menyaksikan beko tersebut. Dan bahkan ada rekaman video yang memperlihatkan mereka sedang menonton aktivitas beko di sana. Lalu setengah jam kemudian, alat berat beko berhenti dan berpindah ke lokasi penggalian parit lainnya, atau istilahnya disebut dengan rolling, yang jaraknya itu 1 km dari lokasi sebelumnya ya. Seorang saksi mata pun mengaku sempat melihat ketiganya bermain prosotan di bekas timbunan tanah, lalu pindah bermain di dekat pos palang kembar pintu masuk areal perkebunan tersebut. Keluarga ketiga bocah malang tersebut baru tersadar kalau anak mereka ini hilang setelah sore harinya mendekati maghrib, di mana ketiganya tak juga kunjung pulang ke rumah. Sebab kebiasaan anak-anak ini mereka memang selalu pulang untuk makan siang dulu, baru kalau mau main lagi kan gitu. Nah, hal inilah yang membuat keluarga ini menjadi panik dan mereka langsung melakukan pencarian. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan secara maraton. Mulai dari pagi hingga malam hari seluruh pihak ikut terlibat dalam membantu proses pencarian. Mulai dari tim SAR, TNI, Polri, para relawan, seperti yang saya sebutkan tadi, terus melakukan pencarian. Seluruh daerah telah dilakukan penyisiran, bahkan proses pencarian sudah mencapai radius 250 hektar dari lokasi terakhir korban terlihat. Petugas juga sudah menggali bekas galian beko di parit tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan dugaan apakah ketiga anak tersebut hilang tertimbun longsoran tanah. Karena seperti yang saya katakan tadi, sempat beredar rekaman video yang memperlihatkan ketiga bocah ini sedang bermain-main di dekat alat berat tersebut. Sehingga muncullah dugaan jangan-jangan ketiganya tertimbun di sana. Namun lagi-lagi hasilnya nihil, tidak ditemukan sedikit pun tanda-tanda keberadaan dari ketiga bocah malang tersebut. Demikian juga halnya dengan waduk atau warga setempat biasanya menyebut dengan sebutan kolam pulka yang diduga menjadi salah satu lokasi hilangnya ketiga bocah tersebut. Meski memang jaraknya cukup jauh ya dari lokasi terakhir korban terlihat, namun proses pencarian tetap juga dilakukan. Warga setempat bersama petugas tim SAR secara bergantian mencari dengan cara menyelami waduk tersebut. Tapi lagi-lagi hasilnya tetap nihil. Peristiwa hilangnya ketiga bocah malang tersebut sampai hari ini tentu saja masih menyisakan tanda tanya besar. Spekulasi pun mulai bermunculan. Mulai dari dugaan kalau ketiganya menjadi korban kecelakaan kerja pada saat melihat alat berat sedang bekerja menggali parit, dugaan korban penculikan, sampai dengan dugaan disembunyikan makhluk halus penunggu wilayah tersebut. Dan juga spekulasi dugaan tertimbun tanah sebenarnya juga sudah diselidiki oleh pihak kepolisian, di mana semua saksi sudah diperiksa polisi, termasuk petugas beko yang melakukan penggalian parit juga sudah diperiksa. Dan proses penggalian pun sudah dilakukan, tapi tetap saja hasilnya nihil. Lalu tentang spekulasi adanya dugaan sebagai korban penculikan, sampai sekarang ini pun belum juga dapat dipastikan kebenarannya. Karena hanya kabar dari mulut ke mulut tanpa disertai alat bukti dan saksi yang membenarkan bahwa anak tersebut memang diculik. Nah, yang terakhir soal spekulasi dugaan disembunyikan oleh makhluk halus juga masih kurang meyakinkan. Pasalnya dari beberapa paranormal yang ikut melakukan pencarian, nyatanya sampai sekarang ini juga belum membuahkan hasil apapun. Sampai-sampai warga kampung di sana melarang adanya kegiatan ritual yang dilakukan oleh paranormal untuk mencari ketiga anak tersebut. Sebab sejak ramai didatangi paranormal, kampung mereka justru katanya sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib.
Kemudian ada juga yang bilang jangan-jangan dimangsa oleh hewan buas seperti ular berukuran besar. Tapi dugaan ini juga sepertinya tidak bisa dibuktikan karena memang di areal perkebunan kelapa sawit itu tidak ditemukan adanya hewan buas seperti ular, harimau, ataupun yang lainnya. Pemberitaan tentang peristiwa hilangnya ketiga bocah yang dianggap misterius tersebut justru mengundang minat ramai orang luar untuk datang berkunjung ke kampung tersebut. Sampai-sampai kampung ini penuh oleh orang luar yang datang ingin sekedar melihat-lihat. Tak ketinggal juga para pemburu konten misterius di media sosial yang sengaja datang untuk merekam seluruh aktivitas proses pencarian. Nah, hal inilah yang membuat warga kampung menjadi terganggu. Mereka tak suka kalau kampungnya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Oleh karena itu, warga pun berinisiatif untuk menutup seluruh akses masuk ke dalam kampung kepada mereka yang datang tidak berkepentingan. Nah, itu dia rangkuman dari cerita-cerita tentang kejadian hilangnya 3 bocah di Langkat, Sumatera Utara yang sampai hari ini pun masih juga belum ditemukan. Di sini sekali lagi saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut mendoakan ketiga bocah tersebut agar dapat segera ditemukan. Semoga mereka dalam keadaan baik-baik aja dan bisa pulang kembali berkumpul bersama keluarganya di rumah. Oke, begitu saja dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.